Cryptocurrency, kita semua pasti sering banget dengar kata ini. Tapi di luar semua berita heboh dan hype-nya, pernah nggak sih kita mikir, apa iya ada orang yang beneran pakai kripto buat beli kopi atau bayar tagihan bulanan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng, memisahkan mana yang cuma hype dan mana realitas penggunaan kripto sehari-hari. Jadi, pertanyaannya sebenarnya simpel banget. Di dunia nyata, sekarang ini, kripto itu beneran dipakai nggak sih? Bukan buat investasi atau trading ya, tapi buat hal-hal yang biasa kita lakuin. Jawabannya ternyata agak ribet, nggak cuma sekedar iya atau enggak. Soalnya, kita ini kan sering banget dengar dua cerita yang beda banget. Di satu sisi, ada yang bilang, kripto bakal jadi revolusi, gantiin semua sistem keuangan. Di sisi lain, ada yang bilang, ini cuma tren sesaat, gelembung doang. Kenyataannya, seperti biasa, ada di tengah-tengah. Yuk kita cari tahu di mana tepatnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Kripto, sebuah realitas harian. Mari kita lihat kondisi penggunaannya saat ini, apa adanya. Jadi, jawaban jujurnya gimana? Iya, kripto itu dipakai kok. Tapi, pakainya itu nggak merata. Bukan buat segalanya, dan nggak oleh semua orang. Penggunaannya itu sangat spesifik. Misalnya, ada yang pakai buat kirim uang ke keluarga di luar negeri karena lebih cepat dan murah, ada seniman yang jual karyanya sebagai NFT, atau para geek yang main di dunia DeFi, jadi sangat tersegmentasi. Nah, sebelum lanjut, penting banget nih kita samain persepsi dulu soal apa itu penggunaan luas. Ini bukan cuma berarti banyak yang tahu ya, tapi artinya dipakai secara rutin dalam keseharian. Gampangnya, kayak kita pakai dompet digital buat bayar parkir atau jajan. Kalau standarnya setinggi itu, jawabannya jadi jelas banget. Kripto belum sampai di tahap itu. Terus kenapa bisa gitu? Pertama, jujur aja, sistem yang kita punya sekarang kayak transfer bank dan dompet digital itu udah nyaman banget. Kedua, konsep kripto itu beda total. Nggak ada bank atau lembaga yang bisa kita hubungi kalau ada apa-apa. Tanggung jawab 100% ada di tangan kita sendiri. Dan buat banyak orang, itu serem. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita masuk ke peta penggunaan global. Di sini kita bakal lihat gimana konteks sebuah negara bisa sangat mempengaruhi adopsi kripto. Perbedaannya tuh mendasar banget. Coba lihat, di negara maju dengan sistem keuangan yang stabil, kripto itu ibaratnya sebuah pilihan. Alternatif buat investasi, spekulasi, atau sekedar coba-coba teknologi baru. Tapi, beda banget ceritanya di negara berkembang. Di sana, kripto bisa jadi sebuah kebutuhan. Jadi solusi praktis waktu mata uang lokal nilainya anjlok, atau pas mau kirim uang ke luar negeri, susah banget. Nah, kutipan ini benar-benar ngejelasin poin tadi dengan pas. Di banyak tempat, orang pakai kripto itu bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena kripto menawarkan fungsi yang beneran mereka butuhkan, yang sulit atau bahkan nggak bisa didapat dari sistem keuangan tradisional yang ada di negara mereka. Sekarang, kita kerucutin lagi bahasannya ke negara kita sendiri, Indonesia. Di sini ceritanya unik banget, banyak yang tahu, tapi kok sedikit yang pakai ya? Ini dia nih paradoksnya di Indonesia. Kalau ditanya, banyak banget yang tahu soal kripto. Yang punya juga lumayan banyak. Tapi yang beneran pakai buat transaksi sehari-hari, wah jumlahnya kecil banget. Jadi ada gap yang gede banget antara sekedar tahu dan beneran pakai. Lalu, apa sih pesaing utamanya di sini? Jawabannya simple banget, sistem yang udah ada sekarang. Dompet digital dan transfer bank di Indonesia itu kan udah gampang banget, cepat, dan ada di mana-mana. Jadi, kripto ini harus bisa menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik, bukan cuma sedikit lebih beda, untuk bisa bikin orang pindah. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau teknologinya sebenarnya udah ada, terus apa dong penghalang utamanya? Ternyata, masalahnya itu lebih ke cara kita berpikir dan merasa nyaman. Ini lebih soal psikologi daripada soal teknologi. Hambatan pertama itu soal mental. Coba bayangin deh, kalau di sistem biasa, kita salah transfer, kita masih bisa lapor ke bank. Di kripto, kita yang pegang kendali penuh. Kalau kita lupa password atau salah kirim alamat, aset kita bisa hilang selamanya. Nah, tanggung jawab sebesar ini yang bikin banyak orang ngeri. Selanjutnya, bahasanya itu loh. Istilah kayak blockchain, desentralisasi, private key, buat orang awam istilah-istilah ini tuh kayak tembok tinggi, bikin mereka ngerasa, wah, ini kayaknya rumit banget, bukan buat gue deh. Jadinya, kripto terasa eksklusif cuma buat para ahli teknologi aja. Dan hambatan ketiga yang mungkin paling kuat adalah kekuatan kebiasaan. Jujur aja, buat beli kopi, bayar ojek, atau belanja online, sistem yang ada sekarang itu udah berfungsi dengan sangat baik. Praktis,
kita udah kenal, dan ya, cukup baik. Belum ada alasan yang benar-benar mendesak buat pindah ke sesuatu yang baru dan lebih kompleks. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Setelah melihat semua tantangannya, gimana dong masa depan kripto yang realistis? Apa perannya yang paling pas? Jadi, jalan ke depannya itu bukan soal revolusi besar-besaran, tapi lebih ke evolusi pelan-pelan. Kripto itu nggak harus menggantikan semua sistem yang ada. Justru sebaliknya, dia perlu diposisikan sebagai alat pelengkap. Caranya? Dimulai dengan edukasi yang jujur, bukan hype doang. Lalu bikin pengalamannya lebih gampang dan nggak ngintimidasi. Biarkan kripto tumbuh alami di area-area di mana dia emang beneran ngasih solusi. Biar gampang, bayangin aja kayak kotak perkakas. Kita kan nggak pakai palu buat semua kerjaan kan? Ada obeng buat sekrup, ada kunci pas buat baut. Tiap alat punya fungsinya sendiri. Nah, ekosistem keuangan juga bisa kayak gitu. Kripto bisa jadi salah satu alat spesialis di dalam kotak itu, bukan satu-satunya alat untuk semua hal. Dan pada akhirnya, semuanya mengerucut ke satu ide penting ini. Keberhasilan kripto di masa depan itu bukan soal siapa yang paling dominan, tapi soal di mana dia paling cocok. Bukan tentang mengambil alih semuanya, tapi tentang menemukan tempatnya yang pas, di mana ia benar-benar dibutuhkan dan bisa memberikan nilai lebih yang nyata.